Masa brother, salam bataringan. Nah, kali ini produksi dari gua. Formulanya gua pakai AC, cuman hanya perbedaannya di foam agentnya. Foam agentnya gue butuh 3 kali percobaan terakhir itu. Sekarang gue lagi bikin pabrik di sekitaran Ngenyan di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat, Kutai Barat ya. Barong Tongkok dia namanya. Nah, ini hasil produksinya ya. Sehari itu 1,5 kubik dia. Hasilnya putih. Karena pasir di sini tuh gue lihat itu sangat bagus, dan juga kapurnya itu hanya tinggi dia harganya. Nah, di sini gue ada masalahnya itu kemarin di mesin cutting, karena kebutuhan dari owner itu mintanya cepat kan. Dia mintanya cepat. Kemudian terakhir akhirnya gue bikin mesin cutting sederhana, dia sistem manual, mixernya berjalan lancar, hasilnya juga gue bilang cukup bagus. Karena gue terakhir itu yang gue nggak kotak katik itu di foam agentnya gue angkat tangan masalah foam agent, karena di 2 minggu itu gue mesin harus sudah bisa mixer atau udah settle semua. Besok pagi atau sore ya, gue videoin lah gimana mesin yang gue bikin dan juga dari sketmanya semua. Sekarang masalah bata ringan nih. Jadi motor tar dulu, Honda Win tar dulu. Itu hobi gua. Nah, ini gua lagi ada di proyeknya, salah satu proyeknya dari ownernya sendiri. Nah, ini di daerah Hotel Sidodadi atau tepatnya di Barong Tongkok dia. Nah, ini hasil batanya. Ringan, cukup ringan. Terakhir gua timbang itu per satu bata kering, maksimal dengan keringnya matahari itu sekitaran 6,8 di 1 minggu. Di 3 hari dia 7,2 atau 7,1an itu terakhir memakai bahan CLC. Gue nggak pakai aluminium pasta, karena aluminium pasta gue lebih memilih pakai produk dalam negeri, karena bagaimanapun gue sangat senang kalau produksi Indonesia itu memakai produk dalam negeri. Dan yang lo harus tahu, Indonesia itu kaya, jadi sebisa mungkin gue pakai produk dalam negeri. Itu di bataringan. Hobi gue santai guys, gue sambil ngerokok dulu nih. Dulu gue tatakan HP dulu. Oke. Ini video gue yang kedua. Yang pertama Honda Win. Hobi gue itu motor. Gue jalan dari Depok ke Kutoarjo, kampung nyokap gue. Itu cuman gue bawa duit cuma 200.000, habis bensin cuma 70.000, gue ngeres di Kebumen. Nah, itu pakai Honda Win gue. Tapi sekarang karena gue lagi bekerja di bataringan, atau gue suruh bikin bataringan, nah gue kesini dulu Kalimantan. Terakhir pertama gue datang sini di akhir bulan Juli, jadi udah 3 bulan gue di sini. Alhamdulillah sudah bisa produksi dan juga udah bisa terpasang di proyek-proyeknya ownernya sendiri. Dan gue juga nggak nyangka juga 2 minggu gue ditargetkan untuk membuat mesin. Gue cuma hanya molor seminggu. Untungnya gue bersyukurnya tim kerja gue cukup bagus. Itu juga tim kerja juga gue nggak bawa dari Pulau Jawa, tapi gue pakai yang ada, orang-orang yang ada di sini. Tapi orang Jawa semua rata-rata di sini.
di daerah Barong Tongkok. Gue nggak nyangka juga, tempatnya asri kayak kampung, lihat kayak hutan semua, tapi ekonomi di sini sangat tinggi. Gue bilang, lu bayangin bataringan di sini tuh 1,6 juta AAC bro. CLC itu bos gue itu kemarin sempat jual sekitaran 30 kubik, itu harganya 1,3 juta. Dan lu kalau gue kasih tahu, mesinnya, lu pasti nggak nyangka, Itu sama kayak gue di Jakarta. Gue membuat ya ala kadarnya, mesinnya itu nggak memakai besi plat yang harus sekian tebalnya, enggak. Gue hanya pakai gentong bekas karena gue memanfaatkan dari barang yang ada, dan juga budgeting itu minim. Gue ngerokok dulu. Oke, sekarang kita bahas masalah bata ringan nih ya. Bata ringan itu yang gua tahu hanya 2 macam. Soalnya gua di bata ringan itu dari 2009 atau 2010 lah. AC block sama CLC. CLC itu dia mulai booming di tahun 2013 atau di tahun 2014, dan sekarang sudah mulai banyak pabrikasi yang memakai CLC. Perbedaannya gue bilang hanya di aluminium pasta dan juga sama foam agentnya. Gue nggak terlalu banyak belajar di CLC, di bata ringan dengan foam agent itu gue nggak terlalu banyak belajar. Tapi yang gue tahu itu di aluminium pastanya, karena terus terang bokap gue sendiri dia bekerja dari tahun 90 di PT Jaya Sekom Prima atau di pabrik Hebel yang pertama kali itu ada di Cikupa dan juga Batam. Jadi hampir gue paham mengenai bata ringan. Di sini gue jajal, gue ditelepon sama adik gue, Mas bikin Hebel, ya kan? Di mana? Gue tanya. Kalimantan. Sebenarnya nekat juga, udah lama kontekan sama ownernya. Ternyata ownernya belum ada budgetingnya, itu belum keluar lah. Tapi di situ agak gue kencangkan, ya Pak, kalau memang belum keluar, ayolah dengan uang seadanya gitu. Karena mesinnya itu gue rakit sendiri atau gue gambar sendiri, yang ngerakit itu ya tim lasnya ada lagi. Nanti kita ngobrol sama tim lasnya. CLC foam agent setelah gue pelajari, ternyata itu komponen untuk membuat busanya itu memakai zinc dan juga gel. Jadi itu hanya dicampur zinc sama gel. Ketika dia dicampur, kemudian menurut gua juga itu ada bahan kimia sejenis ovagel. Ovagel itu dia bahan dasarnya itu dari karet. Ketika dia kena panas dari komposisi yang lain atau senyawa yang lain seperti semen itu kan panas, kemudian kapur juga panas. Ovagel ini dia akan bereaksi. Bereaksinya itu dia itu elastis, menjadi satu kesatuan, mengikat antara semen, pasir dan juga lainnya. Itu yang sudah gue pelajarin. Gue produksi, gue trial ya, bukan produksi, gue trial itu 3 kali. Formula dasar yang gue pakai itu AAC block, dan juga ada 2 formula yang dikasih sama ownernya. Dia karena membeli ovagelnya, bukan ovagel, dia membeli foam agentnya itu bukan dari gua, melainkan dia sendiri mencari via YouTube. Mungkin ada yang menonton, 2 Putri dan juga siapa itu yang gua tahu. Nah itu ada komposisi dari situ. Cuma pas gue lihat, pas gue perhatikan dari trailer yang berjalan, formula AAC gue bilang dia lebih bagus, lebih strength ya.
Cuman perbedaannya hanya aluminium pasta dan foam agentnya. Di situ gua takar, foam agentnya membutuhkan busa itu berapa, itu gua takar. Itu dia mengenai bata ringan CLC ya. Sedangkan gua sendiri bergelut di bata ringan itu dari tahun 2009 sampai 2017 sampai 2018. Di situ kemudian gue pindah-pindah di PT Garam kemudian dan lainnya ya kan, gue nggak perlu sebutin lah. Gue juga sempat ngojek juga, hidup di Jakarta di jalan lah, gue bilang di jalan Jakarta. 3 tahun gue di jalan. Mungkin teman-teman yang ada komen aja nanti ya kan di YouTube gue, biar gue semangat ya kan. Dan juga ntar kita bakal ketemu lagi sama anak jalanan, GDC khususnya ya kan, buat anak SOS Simpanan Depok. Jaya terus ya, anak jalanan. 3 tahun gue di jalan, rasain hidup ya kan. Hingga akhirnya gue mutusin video yang pertama kali itu gue pakai Honda Win. Gue beli Honda Win itu 700.000 dari anak Bogor. Facebooknya juga kalau ngeliat komen aja ntar. Gue mutusin untuk ke Jawa, memang impansi ke Jawa. Tadinya juga emas gue nyaranya untuk bikin hebel juga, cuman gue berpikir kalau gue bikin hebel sendiri dengan modal yang ada, gue bingung untuk jualnya nanti. Karena yang ada di Pulau Jawa itu kita harus stokis dulu ke toko-toko material, dari toko proyek ya kan. Sedangkan modal gue itu nggak ada. Gue nggak mau riba di situ. Akhirnya gue putusin di Jawa atau di kampung gue itu gue bertani dan juga membuka bengkel. Gue bertani, berternak, ada yang top gue. Hingga 8 bulan gue di kampung, ada telepon dari adik gue sendiri, Des, untuk membuat CLC. Dan akhirnya sekarang membuat bata ringan hebel. Gue udah 3 bulan di sini. Besok malam lah gue videoin tentang bagaimana ya kan mesin-mesinnya dan juga blade-nya, dan lain sebagainya, formulanya gimana. Gue bisa dengan budgeting yang ada itu sekitaran 20 juta sampai 30 juta tapi udah bisa produksi. Oke, guys, besok gue videoin dan ntar gue jeda sedikit di videonya. Kita bicara dengan tim ngelasnya. Oke, kembali lagi guys. Ini dia tim lasnya, ya kan. Oke, kita kenalan dulu sama tim lasnya. Oke, ini. Halo, Mas Bos. Ini namanya Mas Tris, ya kan. Mas Tris dari mana, Mas Tris? Kediri. Kediri. Gimana? Udah berapa tahun di Barong Tongkok nih di Kalimantan? Alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun men, ya kan. Dia las, ya kan, tim las, ya kan, atau welding ya, bahasa indahnya itu welding dia. Nah, Mas Riz, gimana? Kemarin kita sempat bikin mesin bata ringan di target berapa hari sama owner ya? 2 minggu. 2 minggu. Hasilnya gimana, Mas Riz? Berhasil apa enggak? Ya, alhamdulillah berhasil, berjalan lancar. Berhasil guys. 2 minggu. Hanya molor seminggu itu ya, karena ada beberapa barang yang belum datang ya, Mas Riz ya. Gimana Mas Riz? Gambar dari dia baru pertama kali guys membuat mesin bata ringan, tapi sebelumnya sudah pernah melihat ya Mas Riz ya. Di mana Mas Riz pernah lihat mesin bata ringan itu? Diri. Nah, di Kediri. Nah, di Pulau Jawa menurut gue udah cukup banyak mesin bata ringan. Tapi di daerah sini ya kan, daerah Kalimantan itu sedikit. Tapi peluangnya gue lihat pembangunan itu udah mulai tinggi. Oke Mas Riz, dari rancangan gue, dari gue gambar ya kan, terus dari gue mengarahkan untuk membuat mesinnya itu mudah dipahami apa gimana Mas Riz? Ya, pol mudah dipahami. Alhamdulillah mudah dipahami. Terus kesan-kesannya nih ya kan, dari pembuatan mesin bata ringan itu ya kan, dengan
gua arahkan ya kan. Ada kesan-kesan apa nih? Ya, lumayan gampang. Gampang karena kerjaan dia ya kan, kerjaan dia di las men ya kan. Coba kalau gue suruh ngelas yang ada mata gue itu merah semua ya kan. Cuman ada kesulitannya kemarin di mana Mas Riz? Kesulitannya di Ayo. pencetakan, Oke, mesin cetak. Apa lagi? ya itu sama kayak klaker itu. Sama satu lagi menurut gua, bikin blade-nya. Bener nggak? Ya, Bikin blade-nya karena gua nggak miling, atau gua nggak panaskan ya kan, melainkan bikin blade-nya dari plat, kemudian bukan plat strip. Itu gua rancang lah ya kan, gua gambar dengan sedemikian muka karena sebelumnya gua pernah bikin di mesin semen mortar. Jadi cukup paham, dan juga triknya yang gua acungin jempol nih buat Mas Tris ya kan. Triknya juga dia udah paham ya, karena memang kerjaan dia udah cukup tangguh lah di las, atau udah ilmunya udah banyak di las ya kan. Makanya itu gue bisa cepat selama 2 minggu ya kan. Itu bisa langsung bisa produksi gitu. Gua acungin jempol buat Mas Tris. Ya itu, gue bilang gue bersyukurnya ternyata di sini banyak orang Jawa ya kan, ya banyak orang Jawa, jadi gue bisa klop gitulah ya kan, mengarahkan sama Mas Stres. Mas Stres, ada apa nih buat kawan-kawan semua nih, khususnya buat yang muda nih ya kan, yang ada di Pulau Jawa kah, entah itu ada yang di luar negeri kah ya kan, kesan-kesannya apa Mas Stres? ya pokoknya tambah belajar, sehat, lancar, Amin. udah. Nah, itu aja ya kan. Pesan gua satu buat anak-anak muda Indonesia ya kan, lu jangan mikirin cari uang terus ya kan, lu bangun negeri ya. Bangun negeri ini ya kan, karena sumber dayanya itu gila men. Indonesia tuh kaya ya kan, dimanapun ya kan, sumber dayanya itu dipakai di seluruh dunia. Pesan gua manfaatin itu ya kan, ilmu ya kan, kita buka lapangan pekerjaan seperti itu. Kalaupun lu jangan ngomong masalah modal ya kan, coba ya kan, ilmu lu itu dipakai dengan barang yang ada. Gue yakin kok lu pasti bisa ya kan. Anak muda Indonesia harus maju ya kan, kita harus berpikir ya kan, membuka lapangan pekerjaan. Jangan sampai orang luar itu ya kan masuk ke sini ya kan, dia buka pabrik dan lain sebagainya, sedangkan kita anak muda Indonesia ya kan lari ke luar negeri, kerja di luar negeri ya. Gue nggak menyalahkan lu mau kerja di luar negeri atau di mana, tapi sebisa mungkin bangunlah Indonesia dulu lah, karena sayang sumber daya kita, sumber daya alam kita itu masih banyak, masih luas. Oke, gitu aja pesan gua. Nah, ini Mas Tris ya kan, Mas Krisna namanya, Mas Krisna ya kan, namanya gila loh. Dia asli dari mana Mas Kris? Kediri. Dia asli Kediri men ya kan, di sini udah 4 tahun, belum pulang selama 4 tahun men ya kan. Dan ini targetnya akhir tahun ini kita pulang ya Mas Kris ya. Insya Allah ya kan, tinggal nunggu totalan, dia bilang tinggal nunggu totalan ya kan. Ternyata nggak di total ya kan, hanya ditimbang-timbang ya kan. Entah itu timbang apanya, timbang dosanya kah apa utangnya, aku nggak tahu ya. Oke, gitu aja guys dari gua, masalah tentang CLC. Besok gua bikin video masalah tentang mesin-mesinnya, mesin yang gua buat, dan juga ritme produksinya. Gitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.